Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Zakia Sugara dengan NIM 123700340. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai simulasi dari sistem chaotic chain yang menggambarkan pada metode numerik yaitu RK4 atau Runge Kutta Orde 4. Di video kali ini simulasinya itu memakai LT-SPICE dan juga Python. Nah, dari kedua tersebut nantinya akan dibandingkan hasilnya pada LT-SPICE dan juga Python. Mungkin lebih jelasnya kita tonton videonya. Rangkaian dari LT-SPICE-nya sendiri, di sini kita memakai beberapa resistor dan 3 kapasitor. Untuk resistor yang pertama, ini resistansinya itu 100K, R2 pun sama, kemudian R5, R6. Nah, selanjutnya untuk R3 dan R4-nya itu memakai 27,78K, dan untuk R8 dan 10, R10 itu memakai 10K. Untuk R9 sendiri di sini memakai 37K dan R11-nya ini memakai resistansi 333,34K. Dan untuk kapasitornya sendiri di sini kita pakai 1N. Yaitu 1 nanofarad. Mungkin langsung saja kita run. Nah, kita bakal cek untuk Vx-nya terlebih dahulu. Ini adalah hasil dari Vx-nya. Puncaknya ini mencapai 2,8 atau 9, dan lembahnya ini mencapai 3,5 minus 3,5 atau 3,4. Kemudian untuk Y-nya sendiri, untuk puncaknya ini hampir mencapai 4, tapi ini masih di 3,9 3,8, dan untuk lembahnya itu 4,7 atau 6 minus 47 atau 4,6. Lalu kita cek untuk VZ-nya sendiri. Ini untuk VZ-nya. Nah, untuk VZ sendiri di sini puncaknya itu 7,6 atau 5 volt, dan untuk lembahnya sendiri itu minus 0,6 or 5. Kemudian kita coba melihat fasenya. Nah, untuk fasenya sendiri di sini kita akan lihat terlebih dahulu untuk Vx terhadap Vz. V terhadap Y terlebih dahulu deh. Kemudian Z. Vx terhadap Vy. Nah, ini untuk fasenya, grafik fasenya seperti ini. Lalu kalau Vx terhadap Vz, nah ini untuk Vx terhadap Vz, untuk fasenya gambarnya seperti ini. Kemudian kalau kita coba yang terakhir itu Vy terhadap Vz. Nah, ini untuk gambar fasenya sendiri dari Vy terhadap Vz. Nah, dari hasil pada LT-SPICE sendiri, kita juga bisa mencari solusinya itu dengan perhitungan pada PDB pada sistem chain, di mana persamaan diferensial biasa pada sistem chain dengan rumusnya itu dx per dt sama dengan plus ay dikurang bx. Kemudian ada juga dy per dt sama dengan min cxz plus dy. Kemudian dz per dt itu sama dengan e xy min fz. Nah, untuk mencari untuk penurunannya itu dengan menggunakan rumus 1 per RC atau A sama dengan 1 per RC. Jadi di sini kita akan mencari A, B, C, D, E, F yang nantinya akan dijelaskan apakah hasil dari LT-SPICE ini sama dengan hasil pada Python dari grafik puncak lembahnya dan juga grafik pada fasenya. Nah, dari penurunan yang tadi yang A sama dengan 1 per RC, kita juga bisa mencari dalam satuan sistem chain dengan menggunakan metode numerik, yaitu dengan menggunakan Runge Kutta 4. Seperti ini untuk perhitungannya. Nah,
kita akan coba dengan menggunakan kode program Python, apakah hasil dari grafik lembah puncaknya itu dan fasenya itu apakah sama seperti di LTSpice ini. Mungkin langsung saja kita ke kode programnya. Oke, ini untuk kode Pythonnya sendiri. Di sini saya memakai 3 kode program. Yang pertama di sini ada print_soul untuk kode program yang pertama. Yang kedua adalah run_code4, dan juga ini adalah untuk kode utama dari programnya. Jadi nanti kita stepnya akan ke print_soul dulu, kemudian run code 4, dan yang terakhir adalah fase run code 4 ini. Nah, untuk kode program dari print_soul sendiri, ini tuh untuk mencetak si hasil solusi persamaan diferensialnya dalam bentuk tabel biar rapi dan mudah dibaca. Nah, di sini ada print_soul xy frag. Ini adalah untuk x ini biasanya berisi nilai variabel bebas, biasanya itu waktu t atau posisi si x. Kemudian y ini adalah solusi persamaan diferensialnya atau nilai variabel terikatnya, misalnya kayak posisi, kecepatan, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada frag, ini adalah pengatur frekuensinya, dimana nanti dicetak dalam bentuk ini frekuensi sama dengan 0, kemudian m. Nah, untuk 0 ini mencetak nilai solusi tiap n atau iterasinya, kemudian yang m ini mencetak solusi awal dan akhirnya. Kemudian di sini ada def print_head n. Ini tuh untuk mencetak si header tabelnya, misalnya nanti tuh di tabelnya kayak ada x dari tabel pertama, terus y untuk tabel yang kedua, dan y1 untuk tabel 3. Nah, di sini ada juga print line xyn. Jadi setiap satu garis datanya itu ada nilai x dan nilai y, semua nilai y-nya. Kemudian di sini ada try bla 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 bla. Nanti kemudian accept. Nah, itu digunakan untuk mengecek apakah si y-nya ini punya lebih dari satu variabel, kayak misalnya y1, y2, atau cuma satu variabelnya saja. Nih, untuk y0 ini bisa dihitung panjangnya, berarti kalau ada lebih dari satu variabel. Nah, kalau kalau error, nanti dia berarti cuma satu variabel. Kemudian untuk for i in range 0m frag, ini tuh merupakan untuk ngeprint si hasilnya sesuai dengan frekuensinya. Lalu untuk kode program yang kedua itu adalah untuk kode program yang pertama. Jadi kesimpulannya pada kode program yang pertama ini tuh untuk menampilkan hasil numerik persamaan diferensialnya dengan rapi dalam bentuk tabel. Next, kita bakal ke kode program yang kedua. Nah, ini untuk kode program yang kedua. Untuk kode program yang kedua ini, yaitu runcode 4. Ini tuh dipakai buat menyelesaikan si persamaan diferensial biasanya atau OD itu dengan metode mengikuti RD4 atau runcode 4 atau RK4. Kemudian di sini ada xy integrate. Ini tuh x-nya ini bernilai variabel bebas, misalnya kayak waktu t atau posisi x sebelumnya kayak yang di awal itu. Lalu y ini bernilai solusi, misalnya posisi, kecepatan, atau nilai fungsi yang akan dicari. Ini ada parameter-parameternya, mana f ini adalah x, y ini adalah kondisi awal untuk x ini untuk variabel bebas, dan y ini untuk variabel yang terikat. Kemudian di sini ada x stop, ini adalah nilai akhir yang ingin dicapai, dan h ini adalah step size atau interval perhitungannya, dan f ini adalah fungsi turunan yang akan dicari, yang ingin dicari solusinya. Kayak y aksen sama dengan f buka kurung x, y tutup kurung. Dan di sini ada outputnya sendiri yang akan mengeluarkan hasilnya y0 aksen, y1 aksen, dan seterusnya sampai yn dikurang 1 aksen. Lalu di sini ada sebuah perhitungannya tiap ordenya. Di sini ada K0, K1, K2, K3, dan total hasilnya dibagi 6.
Di sini juga ada XY, itu tuh menyimpan kondisi awalnya. Dan while X stop, ini loopnya akan jalan sampai si X-nya itu mencapai X stop. Ini Hamin ini adalah memastikan bahwa si langkah terakhir itu tidak melewati batas. Y ini akan diperbarui dengan hasil R keempatnya, X juga akan ditambah dengan si H, dan nanti hasilnya akan disimpan tiap langkah ke X dan Y-nya ini, dan akan dikembalikan dalam bentuk numpy array. Seperti itu. Nah, ini adalah program yang kedua. Ini modul solver numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa OD dengan metode si kuta 4 atau RK4. Jadi intinya integration di sini tuh untuk menjalankan perhitungan dari awal si X-nya sampai akhir si X stop. Nah, si run 4 ini untuk menghitung satu langkah si RK4-nya ini nih, yang 0, K1, K2, K3. Nah, seperti itu untuk kode program yang kedua. Kemudian langsung saja kita ke kode program utamanya atau yang terakhir, ketiga. Nah, selanjutnya ini adalah kode utamanya. Kita perbesar lebih dulu. Nah, ini untuk kode utamanya atau kode yang terakhir, yang ketiga. Jadi, untuk program ini itu tuh menggabungkan si modul atau program prinsoln sebelumnya sama si runcode 4 tadi, di mana prinsoln yang tadi itu untuk menampilkan hasil perhitungannya dalam bentuk tabel. Nah, kalau runcode 4 atau program yang kedua itu melakukan integrasi numerik dengan metode si runcode order 4. Terus di sini juga ada matplotlib. Di sini tuh untuk membuat si grafik solusinya. Jadi, untuk program utama ini itu tujuannya untuk menyelesaikan si sistem persamaan diferensial 3 variabel dan menampilkan hasilnya itu dalam bentuk tabel beserta grafik dari puncak lembahnya dan juga fasenya yang akan kita lihat apakah sama hasilnya pada simulasi di LTSPI sebelumnya. Nah, ini untuk kode programnya. Di sini ada beberapa library yang dipakai. NumPy itu adalah perhitungan array numerik, kemudian prinsoln itu cetak tabelnya dari hasil integrasinya. Lalu ini adalah runcode 4 itu integrasi RK4-nya, matplotlib itu membuat grafiknya. Di sini ada beberapa parameter, ada A sampai F yang sudah saya tampilkan sebelumnya hasil perhitungannya dengan menggunakan perhitungan A sama dengan 1/RC. Itu adalah nilai konstantnya. Nanti hasil dari konstanta tersebut akan kita cari solusinya dengan menggunakan sistem chain dalam metode numerik, yaitu runge kuta order 4 itu. Ini adalah nilai konstantanya si dari persamaan diferensialnya. Lalu di sini ada fungsi sistem dari persamaan diferensialnya. Ini ada U, ini X, Y, Z sama dengan U. Ini adalah vektor si X, Y, Z-nya. Kemudian outputnya nanti adalah turunan dari dx per dt, dy per dt, dz per dt. Jadi fungsi ini itu mendefinisikan model matematis dari sistem 3 variabel. Lalu di sini ada setting numerik. Ini T0 ini adalah waktu awal, Tn adalah waktu akhir si integrasinya. Terus Y0 numpy array ini adalah kondisi awalnya, yaitu X0, Y0, Z0 gitu. H ini adalah ukuran langkah integrasinya, dan frek ini adalah frekuensi hasil cetaknya itu yang dipakai oleh si prinsoln sebelumnya. Dan di sini ada integrasi si runge kuta order 4 ini. X adalah daftar waktu dan Y ini adalah daftar solusinya. Terus di sini ada print solusi. Ini untuk menampilkan hasil integrasinya ke layar dalam bentuk tabel. Dan di sini ada grafik-grafiknya. Di sini ada grafik X terhadap waktu, Y terhadap waktu, Z terhadap waktu. Nanti grafiknya yang akan ditampilkan seperti LTSPICE atau bukan hasilnya. Nah, nanti kita akan lihat yang puncak lembah. Kemudian di sini ada diagram fasenya untuk X terhadap Y, kemudian X terhadap Z, dan juga Y terhadap Z. Nanti kita akan lihat ya, apakah hasil dari diagram dan juga grafiknya, diagram fasenya sama grafiknya itu apakah sama seperti LTSPICE atau tidak. Mungkin langsung saja kita run. Nah, ini adalah hasil perhitungannya. Kemudian ini adalah hasil grafiknya. Ini adalah X terhadap waktu. Kemudian kita lihat. Nah, ini X-nya melebihi dari 30, dan untuk puncaknya, untuk lembahnya melebihi dari 20. Minus 20. Kemudian untuk selanjutnya itu ada Y terhadap waktu, di mana puncaknya melebihi 40 dan lembahnya melebihi minus 30. Ini adalah Y terhadap waktu.
Lalu untuk grafik dari Z terhadap waktu itu puncaknya melebihi 70 dan grafik maaf salah, untuk lembahnya itu hampir mendekati 0. Nah, ini apa namanya, sama hasilnya seperti di LT Spice untuk grafiknya ya. Kalian bisa eh, diputar kembali, diulang-ulang untuk hasil dari LT Spice-nya dan disamakan oleh pattern-nya, bahwasannya hasil pada grafiknya itu sama seperti pada LT Spice. Kemudian kita coba lihat diagram fasenya. Nah, ini untuk diagram fasenya pada X terhadap Y. Sama kan guys hasilnya teman-teman sekalian. Kemudian ini ada X terhadap Z seperti ini untuk diagram fasenya. Dan ini Y terhadap Z seperti ini untuk diagram fasenya. Nah, itu adalah hasil dari Python. Jadi untuk kesimpulannya, bahwasannya hasil dari LT Spice dari diagram fasenya dan juga grafiknya itu sama seperti yang ada di grafik dan diagram pada si Python ini. Ini adalah untuk metode numerik dari rumus KT dengan menggunakan perhitungan sistem perhitungan persamaan diferensial biasa dari sistem Chen. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.